Tank Joker lagi, Darkness pun harus mundur. Ini dia item-item sementara. Yes, Profesor silakan. Ya, entah aku melihat dari tadi, ini farm dari One-nya tidak terganggu, makanya dia punya Blade of Despair. Either way, dia mungkin bakal kalah Enos Battle untuk yang sekarang, karena menambahkan damage ke arah belakang, backline-nya yang memang harus disamperin sama Evil Legends. Winning condition apalagi dengan Clover yang menggunakan satu Dominance Ice, ini adalah mengincar ke arah Rainbow. Karena nanti di late game, Rainbow ini adalah satu tumpuan damage tertinggi untuk teman-teman Bigetron Alpha. Melihat T yang baru saja OTW karena Endurance dia jika item ROM, tapi tidak memiliki burst damage. Itu dia satu catatan yang harus diperhatikan sama Evil Legends. Yes, tapi burst damage dari Bigetron Alpha sih kalau jadi di arah belakang nggak bisa ditangkap mah sakit banget sih. Itu kayak peretan kelelawar. Ya ditampar itu kayak tamparan mantan bro. Tapi Rexy sudah punya Holy Crystal. Di arah bottom lane bakal terjadi team fight. Rainbow bakal dipaksakan keadaannya bersama dengan satu buah Winston saja. Tap the TK berhasil menyelamatkan dirinya. Second Claw mencoba menggocek kiri kanan depan belakang Riz. Benar-benar membawa pergerakannya bahkan di sana ultimate harus ditumpangin. Di arah bottom lane. Rainbow akhirnya dimakan oleh seorang Clover. Clover harus mundur bersama dengan seorang Rexy. Karena damage dari arah bottom lane cukup sakit berat dan juga Ripo mempertahankan satu turret di arah bottom lane. Oh my god, waduh fight war tapi makan beratnya. Satu hit dari Duta Jomblo pro player Indonesia menumbangkan berat Rexy. Lagi-lagi menunjukkan permainan yang luar biasa dengan Harit supportnya. Kuat lagi dan lagi dengan kekuatan dari bantuan seluruh jomblo yang ada di dunia. Rexy menunjukkan kapabilitas dia menggunakan seorang Harit menjadi support system, belum lagi gangguan dari Hayabusa, poking damage yang dia keluarkan sakit banget. The next level hero ngefokus ke Hayabusa jatuhnya kalau kayak gini. Dan kita juga tadi habis lihat mandiri Lord Game yang sudah muncul Bapak Lord yang terhormat Land Outdoor. Dan siapa yang bakal mendapatkan Lord pertama game yang ketiga. Malah menurutku dengan dua kayak network ini bakal jadi keunggulan Evil Legends banget untuk mendapatkan satu buah momen ketika mereka ingin mengamankan pick off lagi. Mereka punya Darkness, mereka punya Way of Dragon, mereka bisa nyulik satu hero, habis itu mereka langsung menuju kepada The Light of the Darkness. Lord yang pertama, The Light of the Darkness. Apa artinya lo? Dari terang menuju ke gelap ya. Oh. Kagak tahu deh tuh gua bener apa kagak. Oke, Beraljatin berhasil mendapatkan ultimate di Brevisa dibalikan keadaan dari Wan. Masih coba untuk mundur terlebih dahulu tapi seperti ultimate masih bisa bertahan. Dibalikan keadaannya. Alito dan Final Ball karena belakang bahkan seorang kaya yang tumba dan Prince berhasil mendapatkan Wan-nya. Karena follow up damage di sini Wan harus tumbang oleh Ripo dan juga Tris. Rexy sedikit terlambat menuju ke arah Ripo. Tidaknya Rexy mencoba untuk mendapatkan satu buah tangan hadiah untuk seorang Evil Legends tapi ternyata tidak. Sayang sekali. Nggak ada satupun yang bisa ditumbangkan oleh seorang Fahmi Rexy. Padahal uannya udah nunggu banget loh. Tadi tinggal beberapa aja SP yang dimiliki oleh dua player yang dimiliki oleh Bigetron. Baru dia masuk, tapi ternyata di saat dia masuk Akai jauh lebih cepat lagi pergerakannya. Untungnya gold dari Wanto masih berada di top 1 leaderboard player tool. Tapi World and Performance sudah dicolek keteknya, sudah dikelitikin kakinya, sudah mulai mengamuk, menyepak ke arah belakang. Coba dihajar ke arah belakang, tapi langsung ada satu buah Clover yang tertangkap dengan Imperial Justice. Meanwhile, dari bottom lane, masih coba untuk memaksa keadaan dari seorang dan mencoba mendapatkan Transa, gak berhasil di sana. Cover yang baik dari seorang Chris Pabulu. Sakit banget, ada bad impact ke arah Hari yang digunakan oleh Rexy. Udah mulai berasa, mungkin stack yang dikumpulkan untuk mencapai angka 200 untuk Rainbow yang menggunakan Cecilion. Lihat tamparan dari seorang Rainbow. Sakit banget karena seorang ultimate tamparan Rainbow. Di menit yang ke-12 itu bagaikan tamparan mantan. Ya Allah. Sakit. Memori gelap semua di situ. Pernah Sakit ditampar. tapi nggak berdarah. Pernah ditampar. Sama siapa? Mantan. Pernah. Enak. Pantas bisa ngomong gitu. Iya. Kan gue selalu ngomong berdasarkan pengalaman. Oh, Iya. itu kayak digampar sama komunitas kelelawar, Pak. Iya, itu kan rame banget bad Lah, impact tuh. beda bro, komunitas kelawar cuma mau nyebang. Kalau misalnya sama mantan ditampar, sakitnya bukan di fisik, Iya. di hati. Di hati. Papale. Iya nggak sih, bener nggak sih? Benar. Sampai gue Ingat, di dalam sana ada bus. Hati-hati dari Evil Legends. Mereka nggak boleh terlalu membuka bus seperti itu. Kecuali yang buka bus itu Clover. It's okay, dia beli segini. Maksudnya dia udah punya item. Dan dia masih punya purify. Tangkap oleh Imperial Justice masih bisa kabur. Daripada Darkness, salah satu pick over dari tim Evil Legends itu berbahaya banget. Karena di Gator Navas itu resisten banget. Dia tinggal disiplin, clearing minion, dapetin turretnya, is okay, udah kelar. Ketika ini, jarak belakang, ingat, di menit yang ke-13, ini kayaknya satu-satunya game yang baru ada satu turret yang hilang di arah Line of Dawn.
Dia nggak sih? Benar sekali, Iya. jarang-jarang Cuma loh, satu cuma doang. satu. 13 menit soalnya. 13 menit soalnya. Dan cuma ada satu turret doang yang hilang. Tandanya dari kedua belah tim disiplin untuk laning dan juga dari semua pace yang dia miliki sama sekali Udah sangat salah. disiplin sih. Oke, harinya pun harus berhasil didapatkan lewat satu Imperial Justice yang langsung menabrak arah hari. Nah, gitu baru digeser kamera, Iya. udah kena ancam. Gara Oh. purify soalnya. Ada Iya. penculikan langsung Ada tadi. penculikan 2 kali ya kayak gini ya. Nggak kelihatan, tapi lihat ada turun di sana. Wan harus mundur, lihat satu kali tamparannya. Sakit banget, seperempat darah harus hilang. Dan bakal coba dipaksa sepertinya kali ini para pemain dari tim EVOS Legends. Bakal coba untuk mempertahankan satu buahnya dan flicker ternyata nggak berhasil. Dan Ultimate masih bisa tergeser dibalikin ke arah The Whale Dragon. Baik, ada seorang KYI. Gak ada Imperial Justice lagi. Rainbow pun sakaratul maut, ada Brave Fighter, Winston Trajan. Hanya untuk mendelay kematian dari seorang Rainbow. Ternyata tidak. Winston Trajan save the day untuk seorang Rainbow. Maka Datu sendiri memilih untuk flicker mundur ke belakang. Rainbow-nya masih bisa selamat. Dia berhasil, tapi Isankin sekarang. Wow, purple bomb-nya sempat diambil oleh Isankin sebelum ada gangguan dari Wan barusan. Iya, benar banget. Clover pun sudah untuk farming, clearing minion, balik lagi ke laning, masuk ke menit ke-14. Hati-hati di late game, sakit banget. Lihat, Brans gak peduli, dia setebal apa dari seorang Clover, dipaksa, damage-nya dikeluarkan. Ada Drift juga di sana. Gara Hurricane Dance, udah ada kembali Hurricane Dance-nya 40. Iya, dari Brand mungkin tadi dia tahu belum bisa numbangin karena orang, tapi setidaknya dia bisa ngusir mundur Inuranus untuk tidak berada di dalam area defense yang dimiliki oleh Big Tom Alpha terus menerus. Nah, ini dia tadi ada top lane, mau coba diganggu oleh seorang Uranus. Dan ini juga harus dapetin satu momentum ke arah Brans. Dia harus coba, mau nggak mau. Karena kemungkinan besar kalau dia dapetin Brans ditumbangin, ini enak banget untuk Rainbow. Rainbow tuh sulit juga ya digapai ya, padahal dia Sicilian loh. Winter selalu menyelamatkan hidupnya. Dan ada purify juga kan. Dan ada Purify juga, benar-benar Rainbow berkali-kali. Tapi di arah midlane ditangkap dari seorang Ultimate, masih bisa bertahan. Rexy mencoba mengcover pergerakan dari Ultimate. Seperempat gak nyampe dan bahkan dikasih oleh seorang Ripo. Duel Dragon belum dikeluarkan, tapi ternyata Dash dikeluarkan. Dan Iron Fortnite berhasil menghindari pergerakan dari seorang Dark. Karena Duel Dragon. Kalau tadi Duel Dragon dengan seorang Ripo, dia sudah bisa dipastikan bisa tumbang di arah turret. Benar sekali, tapi untuk sekarang tangguhin Clown-nya nggak berhasil karena ke arah hari. Tapi tadi ada perpaduan antar, ini sakit banget yang bisa dikeluarkan. Nggak ada follow up sama sekali. Miskomunikasi dari tim EVOS Legends sepertinya karena Dartus tendang ke siapapun di sana. Meanwhile di arah bottom lane ada seorang Wan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Big Eternal Alpha terhadap Apollo terhormat. Mundur pelan-pelan. Wan gak boleh terpikul. Langsung mencoba di flicker dengan kali ini mengejar Coach Shadow. Hindari. Satu kali hit. Coach Shadow belum dikeluarkan dan masih sabar ke arah belakang sana. Wan menuju ke arah seorang Brand. Benar-benar dijemput asal-asal sama seorang Clover. Langsung bisa dihindari berjanji dengan Coach Shadow yang cukup baik dari seorang Wan. Balik lagi dengan ada Cherokee. Masih bisa diselamatkan. Satu kali tumbang. Tapi ternyata Immortality-nya masih menyelamatkan seorang Wan. Nah, anak Mani nggak bisa bergerak cukup banyak. Bahkan KGY yang hidup kembali di bottom lane. Ya, salah perhitungan dari Wan ya barusan di saat tadi dia berhasil. Ternyata dia balik lagi ke bagian belakang. Mungkin dengan Shadow Cave dengan satu orang tadi minimal Immortalnya pecah, tapi ternyata ada dua orang yang sedang berdempetan dan itu pun nggak bisa damage-nya terbagi. Lordnya sekarang dicolek, dipukul keteknya Imperial Justice dikeluarkan tapi nggak kena ke arah labu-labunya. Oke, Clover fokus ke arah seorang Rainbow. Nggak peduli apapun terjadi. Ultimate bakal combo bro. Tapi lihat, Brave baru dikeluarkan. Masih ada satu Hurricane ditebakkan. Ultimate yang harus hilang di arah bottom lane. What a play save from Dream. Dream selalu menyelamatkan kawan-kawan dari Big Etron Alpha. Lagi-lagi recoveran dari Dream. Hurricane Dance-nya selain Munci dia bisa nge-backup pergerakan rekannya, dia bisa mengusir mundur ke player, tapi ternyata inner turret yang dimiliki oleh Big Etron Alpha tumbang satu lagi. Dan winter Gila. timingnya sih yang gila. Iya. Dia kayak bener-bener pakai winter Mansion itu di timing yang tepat ketika Ultimate loncat dengan Refighter-nya dan tiba-tiba kayak Ultimate diem nungguin niatnya. Dia masih mau ngehajar, tapi ketika mau ngehajar malah didorong sama Hurricane. Enggak, yang gila sih Dreams-nya sih. Dia nungguin juga. Dreams-nya tuh langsung kayak callingan jiwa raga tau gak? Cover gue. Iya, Rainbow tuh langsung di cover habis-habisan berapa kali bro. Rainbow harusnya lebih banyak matinya dibanding satu yang dia dapatkan ini. Iya. Lebih. Udah pasti orang dia makanan empuk, dia Sicilian, apa sih skill escape-nya?
Gak ada. Nggak ada. Cuma Selain Winter dan Abang Purify. Winter Purify juga cuma Iya. untuk nge-delay doang kan? Iya. Bukan delay. Bukan skill escape. Wah, ini Ripo bisa kabur kan, ternyata Electro langsung dikeluarkan. Final blow-nya pun berarti untuk menyelamatkan Benedetta. Tuh, tamparannya lagi-lagi Red Bull langsung tamparan kerahang. Damage-nya terlalu besar. Dia memasangkan ke arah ultimate yang bahkan tapi ternyata masih bisa tergeser. Gak ada yang bisa didapatkan. Meanwhile di arah belakang Clover udah sakaratul maut terasa ditumbangkan oleh seorang Remo. Satu kali tamparan ke dada. Langsung hilang. Tatusnya juga harus menggunakan flickernya. Wan gak boleh maju terlalu paksa. Tapi kali ini kita lihat Wan yang gak boleh memaksakan apapun karena didapatkan. Big Gastron mendapatkan 2 blade dari tim Evil Flash. Jadi membuat bencana untuk tim Bigeton Alpha. 3 player Hira mendapatkan kesempatan untuk end atau menuju ke arah Buffalo Ten terhormat. Benar sekali, menit ke-18 hampir ke-19 Lord pertama pun akhirnya bisa didapatkan seperti Oh, untuk iya. Bigetron apa. Ini yang pertama Lordnya. Lot yang pertama di menit yang ke-19. War yang cukup intens dari tim Evil Flash versus Bigetron Alpha. Wan pun gak boleh memasakkan keadaan sama sekali. Bakal coba dipaksa. Ripo biar ke atas. Iya. Enggak. Aku lebih fokus sama bagian di belakang di mana bilang nice. Iya, ini di belakang sama. kita nih ya Jadi ampun. strike juga ya lumayan ya. Seru loh, seru banget. Teriakan-teriakan dari para player ini yang udah lama Tadi banget nggak kita boleh. rindukan. Winter lagi. Tapi itu tadi tuh gak boleh dipaksain bro. Gak bisa Gak bro. bisa dipaksain. Gue bilang. Sesuatu dipaksakan memang tidak baik. Mas gue bilang Wan gak bisa maksa. Untungnya Wan kayaknya sadar dia tuh gak bisa maksa. Kalau dia paksa juga, itu wipeout itu pasti end di arahnya. Yakin, Iya, iya. yakin banget. Karena tadi kan udah sekitar 30 sampai 40 detikan juga kan. Makanya udah pasti benar-benar minion jalan and selesai. Iya, sementara itu wah. Ini Super Super minion minion di arah mid lane, bakal coba Ini untuk dia. masuk ke arah mid turret. Tapi lihat di arah top lane sana, ada Buffalo terhormat, tidak ada yang bisa mengcover sama sekali. Dan di arah bottom lane nanti match balance lagi dan lagi ditangkap oleh seorang KYY. Brave Fighter dikeluarkan hanya untuk mundur. Gak ada Brave Fighter untuk kedepannya dan untungnya Wan berhasil menahan Buffalo terhormat di arah top lane seorang diri Wan benar-benar sakit sekali. Sedikit demi sedikit untuk mundur. Di arah mid lane ada tamparan dada ke arah seorang Clover gak bisa berbuat banyak. Wan memiliki konsep untuk mundur dan lihat minionnya pintar banget dari seorang Wan. Gerobaknya dia masih bisa ambil. Benar-benar timing yang cukup baik dengan Quad Shadow. Itu tau nggak? Itu riskan tinggi banget. Sekitar 60% Wan bisa di take down kalau Iya. dia nggak pesek. Wah, tapi ternyata mereka masih berhasil. Bahkan ini invis turretnya masih belum bisa ditumbangkan dari EVOS Legend. Dengan lore yang mungkin untuk di menit segini ini dari atributnya udah bakal gimana ya Pak ya? Gila, ini warnya yang luar biasa dari Bigetron pada juga EVOS Legend yang di rumah minta tepuk tangannya. Oh gila, luar biasa yang di rumah tepuk tangan sendiri. Ya, kita nggak tahu ya teman-teman yang ada di rumah sana ngedenger nggak ya dari BPAS kita atau dari mic kita ada teriakan-teriakan dari para player. Tapi ternyata di sana di Bang yang berhasil didapatkan. Darkness yang terperangkap. Tapi di belakang sana Rexy memilih untuk menuju ke arah seorang Rainbow. Rainbow nggak bisa berbuat banyak. Langsung ditumbangi saja. Akhirnya Rainbow tercatat. Rexy berhasil mengamankan seorang Rainbow. Darkness langsung menuju ke arah bottom lane. Kayaknya dituju. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan Walton Shaka dikeluarkan hanya untuk mengusir mundur para pemain tim Evo Legends saat di arah mid lane. Ini bisa tahunya diamankan oleh Minion. Alot banget Ware barusan hanya bisa menangkap satu orang dari begitu lama, tapi ternyata untuk sekarang Alex Final Ball langsung digunakan begitu aja kemana ke arah perginya menghilang sudah dari Justice. Ada zaman Paul di bagian belakang, double kill berhasil didapatkan juga, uangnya berhasil di count kan, tapi Rexy mau kabur kemana langsung ditombak begitu aja, dilompatin dengan Thousand Founder, masih bisa selamat. Berhasil ditumbangin oleh seorang Clover. Permainan cukup baik. Clover menghilangkan satu buah immortal dari Blast. Anti mage baru datang. Bermain dengan flickernya. Permainan luar biasa. Harus hilang satu orang. Kayak immortality-nya juga pecah. Tapi ternyata masih mencoba bertahan di arah jungle. Rexy. Baik tak. Kayak sumpah. Rainbow sudah kembali hadir dengan immortality-nya. Fight yang gak berhenti-berhenti. Tepuk tangannya dulu untuk Kevin. Luar biasa tanpa core utama, tapi EVOS Legend masih bisa membalikkan keadaan. Mereka berhasil menekan orange buff-nya, kali ini akan diambil oleh Brans-nya. Bahkan di MPL Arena semuanya langsung duduk terdiam, gak ada yang bersuara karena kalian semua fokus terhadap semua gamenya. Warnya gak habis-habis. Habis ini suara gue yang habis. Sabar gini. Masih ada satu match lagi yang pastinya suara kita bakal habis di sana sepertinya ya. Besok untuk mengangkat. Oke. Hah? Hilang bro suara gue bro. Ya besok masih. Oke, kita lanjut lagi, fokus lagi pada 20 anti-match. detik sebelum Lord kali ini. Untuk Lord yang kedua kayaknya bakal di set up dan di zoning out terlebih dahulu sama EVOS Legends karena Yap. mereka baru saja memenangkan team fight yang cukup mahal. Sebenarnya kalau misalkan untuk kali ini mereka sudah menemukan jawabannya, mereka harus men-take down Rainbow secepat mungkin.
Apalagi dengan hadirnya Immortal yang dimiliki sama Rainbow, dia makin lebih pede lagi untuk maju ke depan. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika Darkness, dia harus lebih bijak untuk melakukan kick terhadap Ki atau Brand terlebih dahulu. Karena kalau ngomongin Rainbow, dia punya Purify. Iya, ini siapa yang bakal bisa nge-trigger Rainbow minimal at least lah. Ya dia bisa menggunakan Purify-nya sebelum nantinya ada kick yang dikeluarkan oleh Cho untuk bisa mendapatkan Kara Rainbow ataupun hero-hero lainnya. Winter lagi. Winter lagi. Winter lagi. Pusing, Lihat, pusing. ini di bawah Rico masih mengcutting ini dengan cukup baik. Sebenarnya Clover posisi yang sama, tapi di arah top lane sana udah ada setup 4 player dari para pemain dari tim Bigetron. Alpha bakal coba untuk mengejar arah bottom lane. Berasnya terlalu jauh, harusnya nggak bakal coba di take over arah lordnya. Ini sih kalau salah fight dikit kelar sih. Sambil Benedetta-nya clearing minion dulu dong. Dia habisin 3 wave, sorry 2 wave doang yang ketangkap sama dia. Iya, ini benar-benar masuk ke halaman rumah orang Ripo-nya. Halo, Ripo. Iya, halaman rumah orang itu nak ya. Benar, balik lagi dah dia. Sementara itu di bagian bawah Uranus masih membayang time aja, masih mengganggu ke arah Yusansin. Tapi di bagian Lord, udah ada colekan-colekan maut yang langsung digunakan ataupun dilakukan oleh Evo Legend. Rainbow, lihat udah ngebuka kali ini. Siapa yang bakal coba ditampar sama Rainbow? Dia cari masa, dia cari orang. Siapa yang kebuka visionnya tabuk mampu rahangnya. Jadi impact sakit banget. Dia kalau udah ngebuka betis kayak gitu ya, bus langsung lari ke depan, mundur lagi. Iya, movement speed-nya nambah, dia melakukan jadi impact juga. Tapi ini antara Clover dan juga Ripo ya udah mereka bakal ini kalau dibiarin nih Pak, 2032 juga belum kelar nih. Nggak tahu nggak ini dari kapan? Kapan? Kerajaan Majapahit belum kelar. Habis sekarang nih ya? Iya. Habis kerajaan apa nih? Dari zamannya Krishna dulu masih ini. Biarin aja udah bahkan si Halber pun diambil oleh Brand untuk memotong langsung ke arah Clovernya deh. Yes, sama-sama mengcutting minion, tapi kalau misalnya Benedettanya ini salah pergerakan sedikit pun, ini bisa diambil sih, Profesor. Iya, walaupun kita tahu sendiri di sini udah punya Oracle Queen Strings juga, bahkan ada satu Bob Brute Force, tapi ya dia cuma punya escapability dengan menggunakan Hunter Strike, dan itu tidak jadi asuransi bahwa dia bakal sustain kalau seandainya nanti ada ganking dari Rexy. Karena yang paling possible itu untuk nyamperin ke arah seorang Benedetta adalah Rexy-nya sendiri dan menggunakan Harit. Racing sih udah sakit banget ini, bener-bener udah Harit late game tau gak? Enak banget Harit kayak gini nih, dikasih buff biru lagi. Dikasih buff biru. Sama kayak Rengo. Iya sama kayak Rainbow, dikasih buff biru, One-nya nggak punya buff biru, berarti One-nya ini bisa dibilang udah menjadi posisinya turun ke striker yang kedua. Iya. Striker pertama yang bakal dikasih ke arah Rexy, ditambah Rexy juga udah punya Purify. Siapapun yang bakal dimakan oleh Rexy, sepertinya Brand itu bakal easy kill. Gue lagi lihat dari itemnya, dari Rainbow malah agak sedikit sulit. Dengan 2 detik dari Winter Sunshine-nya, itu bakal ngebuat kehilangan banyak soft skill banget. Tapi Rexy di arah belakang seperti yang udah gue bilang, dia menjadi posisi striker 1 ya. Kalau dia tumbang, itu bener-bener bakal dihabisin. Bener-bener bakal ditabrak habis sama Bigetron. Aku yakin 1000 yakin. Tapi ternyata Wadnya yang di arah mid lane tertangkap oleh seorang KYE lagi-lagi. Heki, bukan sembarang Heki. Ini benar-benar Heki dulunya pasti yakin main burung dara. Karena dia berhasil menangkap berkali-kali permainan dari EVOS Legends dan membekukan permainan dari EVOS Legends. Iya, ini cutting minion dilakukan oleh Ripo juga bukan sebenarnya masalah di cutting minion aja, tapi ini sebuah konsentrasi yang diganggu sekali. Oke, sepertinya dari tim EVOS Legends mencoba untuk membonyokin dulu permainan dari tim Bigetron Alpha. Rivo mengganggu Rexy, tapi damage Rexy terlalu sakit seperti kata Profesor. Kami menangkap lagi ultimate-nya. Mencoba untuk melakukan revive start kali ini. Ultimate bakal coba ditumbangin seberapa cara terakhir. Legendary didapatkan. Rivo benar-benar bermain dengan cukup bagus. 1 kali tampol ke belakang Rexy pun harus mundur. Rexy seberapa darah. 4 hilang. Dan lihat Danus bakal mencoba menjutus. Tersisa seorang Clover. Ini bencana. EVOS Clover tersisa seorang diri bakal bersama Clover Minion di arah mid lane. Bigetron gak mempedulikan apapun yang terjadi. Di arah bottom lane Minion juga pada datang. Karena ini bisa turret. Clover seorang diri. One gak bisa bertahan. Asal memupul. Langsung shadow kill. Dan ternyata gak terkena damage ditangkap. Kali ini One-nya Pamulo. Benar sekali Wan yang sendirian aja dan sekarang Maut gagal langsung didapatkan. Gak akan bisa lagi untuk mempertahankan dan ini dia wave minion. Sementara itu